Akibat peralihan pembangunan yang dilakukan pada masa ini, maka terjadi kemunduran kembali pada sektor maritim. Selain itu, pada masa Orde Baru lebih menekankan pada stabilitas ekonomi dan politik. Lalu ke masa reformasi. Masa reformasi dimulai ketika Presiden Soeharto turun jabatan dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada masa ini mulai dibangkitkan kembali sektor maritim di Indonesia, karena wilayah Indonesia yang berada pada jalur transportasi perdagangan dunia. Pada era Presiden B.J. Habibie, Indonesia melakukan deklarasi Bunaken. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, mendirikan Departemen Eksplorasi Laut. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri mengadakan Deklarasi Maritim Seruan Sunda Kelapa. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan Konferensi Laut Dunia. Pada masa Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu untuk yang saat ini, Indonesia masih menjadi jalur perdagangan internasional yang dilalui negara-negara sekitar, yaitu Asia, bahkan negara asing luar benua Asia. Jalur transportasi laut Indonesia semakin ramai semakin hari, karena Samudra Hindia juga merupakan samudra yang cukup tenang perairannya, sehingga mudah dilewati. Jadi, negara sebelah barat Indonesia dapat dengan mudah melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia. Lalu kita ke mewujudkan tol laut menjadi poros maritim dunia. Tol laut adalah tol yang dibangun di atas permukaan laut berupa jalur layar. Tol ini merupakan konsep yang diusung guna mendukung proses pengangkutan logistik. Dan tol laut adalah konsep yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menggabungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptanya kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Tol laut dibangun pada masa kepresidenan Joko Widodo, karena selama ini perspektif dari kacamata daratan membuat kita saling bersekat, bahkan tersaing dengan memandang laut sebagai pemisah daratan dan kurang memanfaatkan kekuatan dan kelebihannya. Padahal jika dilihat dari perspektif lain, laut dapat menjadi potensi mengingat menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa maritim. Kemudian muncullah gagasan tol laut yang dimaksudkan untuk membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang melayani tanpa henti dari Sabang sampai Merauke. Meski indeks kerja logistik Indonesia berdasarkan Logistic Performance Index 2014 menyatakan bahwa peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand, maupun Vietnam. Tol laut juga tetap bisa menjadi solusi mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, asalkan skema, atau strategi pelakuan kebijakan pembangunan di wilayah depan harus beda dan spesial dibandingkan dengan wilayah dalam. Langkah supaya Indonesia menjadi poros maritim dunia, menurut saya yang pertama, membangun dan mengembangkan infrastruktur antar pulau. Dan yang kedua, sistem pelabuhan di Indonesia harus berstandar internasional agar akses pelayanan di seluruh pelabuhan lebih baik.